Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Ngiring Kabar Satres Narkoba Polres Sampang yang merupakan bagian dari program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Polres Sampang. Dan hari ini kita akan kembali ngobrol bersama Kasatres Narkoba Polres Sampang, Bapak Ibtu Heri Indratullah. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik. Ini akrabnya biasanya Pak Heri atau Pak Indra nih? Indra. Pak Indra. Pak Indra, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan kembali untuk bersua dengan semua masyarakat Sampang dan semua halayak di media sosial gitu. Kita akan ngobrol kembali tentang bagaimana perkembangan pengungkapan kasus-kasus narkotika di wilayah kerja Polres Sampang. Dan di program ini, karena ini program Ngiding Kabar, baru tadi malam Pak Indra, Romi dengar kalau Ngiding Kabar, kalau Satres Narkoba Polres Sampang ini berhasil mengungkapkan kasus pilye di wilayah Kabupaten Sampang. Itu seperti apa Pak Indra? Oh ya. Tapi sebelum itu gimana dulu kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah saya sudah di sini kurang lebih hampir 1 tahun ya. Tahun ya. Dan sebenarnya saya juga minta maaf kalau saya ada suatu kesalahan karena hari Minggu kemarin kami juga dapat perintah baru untuk mutasi ke tempat wilayah lain. Nah, tapi ini bagian dari organisasi ya, bagian organisasi atau memang kebutuhan dari komando berkaitan dengan itu. Jadi berkaitan mutasi itu hal yang biasa. Itu dalam Polri maupun instansi yang lain itu. Jadi kita harus siap karena memang kita bekerja itu untuk negara maupun yang kita lakukan ya untuk negara. Jadi walaupun dimanapun juga itu dimana berada kita tuh harus siap. Tapi intinya kami berpesan kepada rekan-rekan semuanya khususnya anak-anak muda di Sampang ya itu. Kemudian yang Gen Z yang itu segala macam, harapan kami juga punya makna dengan adanya saya di sini, dapat hasilnya lah seperti itu. Dengan adanya juga program kami yang seperti Ngiding Kabar ini merupakan bagian dari zona integritas WBK ya, karena memang kemarin pada bulan Juli kemarin kita mencoba untuk menaikkan status grading kita, yaitu yang Polres Sampang yang belum WBK sekarang menjadi WBK. Jadi harapan kami memang dengan adanya zona integritas ini, WBK ini, harapan kami Polres Sampang ini dan seluruh warga masyarakat juga dapat nilai positifnya di situ. Nah, kembali lagi berkaitan dengan masalah narkoba ya. Kembali ke anak muda maupun Gen Z ya. Harapan kami juga dengan adanya program-program yang dimiliki oleh Polres Sampang, terutama di saat narkoba ini bukan program inovasi ya atau kreativitas kita untuk mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ambil dari nilai-nilai di situnya, positifnya di sana, agar masyarakat khususnya menghindari, mengetahui juga, mengedukasi ini pengetahuan masalah narkoba, terus kemudian dampak narkoba, dan segala macamnya di situ. Dan kalau sudah paham dan tahu dan bisa ada tahu batas-batas tertentu, saya yakin masyarakat Sampang khususnya kalau sudah paham dia akan tidak mau dengan narkoba. Makanya ada istilah say no to drugs ya itu. Jadi janganlah dengan masalah narkoba. Itulah itu tujuannya seperti itu. Ya, tapi kalau istilah kita jangan kita gunakan narkoba tapi tidak teredukasi ya pasti dia bertanya-tanya narkoba itu apa. Padahal ada narkoba ini singkatan sebenarnya narkotik, psikotropika dan bahan adiktif. Di dalam bahan adiktif itu tidak semuanya itu dilarang. Gitu. Ada yang diperbolehkan. Karena di dalam bahan adiktif ya, karena bahan adiktif itu ada juga diperlukan untuk kesehatan di situ. Betul. Nah, itu. Terus barusan Mas Romi nyampein kalau memang ada pengungkapan ya. Betul. Itu memang, seperti apa? Ya. Pak Indra. Memang ada ya kemarin kita sempat alhamdulillah tim kami mengamankan pelaku, 2 orang pelaku. Terus pelaku tersebut statusnya mengedarkan dengan narkoba jenis pilye. Nah, sebanyak kurang lebih 4.000 butir. Kalau di total seperti karena yang satunya itu 400 butir, yang satunya 3.600 sekian butir.
itu totalnya 4.000 butir. Nah di Dipelia ini memang beda dengan narkoba yang lain. Nah, itu Nah, seperti itu, apa? Dan bisa diberikan edukasi ke semua masyarakat tentang pilya itu seperti apa? Pilya itu sebenarnya pil yang komposisinya diperbolehkan ya untuk kesehatan. Karena pilya setelah kita lakukan forensik di laboratorium itu menunjukkan hasil bahwa pilya itu merupakan trexipinidil, obat trexipinidil. Kalau dalam ilmu kesehatan itu fungsinya itu untuk ya secara medis saya kurang paham ya, tetapi itu untuk memang untuk saraf otak, untuk meringankan saraf otak. Jadi kalau sakit kepala, puyeng dan segala macam, kalau kena pil trexi, nah itu sembuh lah kasarnya seperti itu. Jadi Itu kalau dari medis. nge-fly gitu kalau berlebihan atau seperti apa sebenarnya? Ya kalau untuk akibatnya memang sama. Pil-pil yang kasarannya itu digolongkan pil-pil kata kerennya pil asu, pil anjing dan segala macam itu fungsinya sama. Itu. Kalau memang itu dia menggunakan cara lebih atau menggunakan cara tidak sesuai dengan anjuran, atau dampaknya seperti itu. Ya bisa overdosis. Makanya kan di dalam satu komposisi tidak boleh kan dilarang untuk melebihi dari komposisi atau anjuran pakainya kan itu. Karena apa? Ditakutkan akan terjadi seperti itu. Nah, itu overdosis. Nah, kalau udah overdose banyak efeknya di situ. Pasti akan bisa kematian di sana. Selain juga kondisi tubuh, merusak kondisi tubuh yang pastinya yang paling mengerikan ya kematian. Ya. Nah kan kenapa kok isinya dilarang kan begitu ya? Karena dampaknya seperti itu. Ya, yang pertama ya pasti ekonomi, yang kedua pasti ya kesehatan, yang ketiga itu pasti nyawa. Nah, itu kenapa ya dilarang seperti itu. Ya disitulah itu harus kita tahu betul berkaitan dengan masalah narkoba itu kenapa kok dilarang, kenapa nggak dilegalkan sekalian, nah seperti itu. Itulah dampaknya seperti itu. Oke. Sebelum masuk lebih dalam lagi tentang pilye itu boleh di perdalam kembali dan karena masyarakat gue ya perlu nih untuk pengungkapan kasus pilye ini sudah berapa lama dilakukan penyelidikan kemudian akhirnya dapat diungkapkan gitu, dan setelah ini apakah masih ada akan dilakukan pengembangan juga agar yang dari ribuan butir ini jadi ada peningkatan lagi nanti. Oke, kita kembali lagi dari back to basic ya. Iya. Jadi pilye itu sejak dulu sudah ada sebenarnya. Sejak zamannya tahun 2000-an, 99 sudah ada. Iya. Hanya saja pemerintah masih belum mengatur, membatasi atau memberikan suatu penekanan hal seperti itu. Nah, itu. Muncullah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dulu. Oke. Nah, di pasal 96, 197, 198, nah itu dia menyebutkan bahwa mengedarkan kesejahteraan farmasi yang melebihi itu batas itu, maka ancamannya 9 tahun maksimal. Nah, jadi bunyi farmasi, itu farmasi. Terus kemudian obat-obatan itu masuk di lingkungan farmasi. Nah, itu. Nah, sekarang obat-obat yang gimana yang dilarang, yang dibolehkan kan itu. Ya, kalau khusus pilye. Pilye itu merupakan anduan obat keras. Jadi obat itu ada 4 ya. Kalau dulu 3 ya, setahu saya. Sekarang udah 4. Setelah 4 itu jadi ada obat bebas. Jadi obat bebas itu ya obat yang boleh, yang kita konsumsi boleh yang biasa itu ya, gitu ya. ya paracetamol apa itu untuk anak-anak itu boleh. Mau itu bayi apa segala macam itu boleh. Boleh dipakai sekarang. Dan itu ada kodenya. Ya. Ada logonya. Biasanya logo hijau kan seperti itu. Kalau di apotek kalau ada logo hijau itu bebas. Iya. Bebas itu dalam artian itu boleh mau dibeli. Seberapa banyak pun boleh. Boleh, silakan. Mau orang mau datang ke apotek mesti dikasih obat bebas. Oke. Ya kemudian yang kedua tuh obat bebas terbatas. Nah itu obat. Jadi obat bebas terbatas itu bebas diedarkan, Ya. tetapi dibatasi untuk proses pendistribusiannya atau pengeluaran. Jadi kalau istilahnya contoh lah ada obat distro itu kan penekan batuk, jangan batuk lah itu. Ada orang datang ke sana. Kalau dia itu Pak mau beli distro, tapi ia tidak menggunakan resep dokter, tidak akan dikasih. Iya. Gitu loh. Tetapi dibolehkan untuk dikeluarkan. Selama itu batas-batasan tertentu itu yang dibolehkan. Apakah boleh? Itu kan bebas terbatas maksudnya kan masih bingung ya. Iya. Kok ambigu masalah ini itu. Iya. Itu. Dalam bentuk bebas itu dari jumlahnya itu, pemakaiannya itu ada suatu batasan tertentu. Istilahnya dibolehkan mau berapapun juga untuk pembeliannya cuma dibatasi. Iya.
Dan dalam ada harus resep dokter juga tadi. nah, di dokter itu yang dimaksud seperti itu. Bebas terbatas, bebas diedarkan tetap dibatasi. Iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah obat keras. Kalau obat keras sudah wajib hukumnya, kan itu wajib. Jadi fardu ain itu harus resep dokter. Kan begitu. Kalau yang tadi masih boleh, Ya, tapi boleh. ada batasan, Batasan. penggunaan dan pembelian. gitu. Seperti itu. Kalau yang ini, yang fardu ain ini, Ain sudah, jadi harus resep dokter. Ini seperti itu. Jadi kalau istilah bicara obat keras wajib harus pakai resep dokter. ya. Nggak boleh istilahnya itu dilegalkan. Nah sekarang yang terakhir ada obat semi psikotropika. Nah ini tingkat-tingkat seperti itu. Yang bawah itu bebas terbatas, kemudian obat keras atau daftar J dan itu, kemudian yang ada lagi sekarang semi psikotropika. Lah pil Y ini masuk ke semi psikotropika. Masuk ke kategori ini. Iya betul. Nah karena psikotropika sudah jelas ya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 itu sudah dilarang. Itu bagian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sama. Nah, di situ yang di dalamnya itu semi psikotropika itu. Loh, kenapa kok nggak dimasukkan sekalian di psikotropikanya selain dilarang gitu Iya. masih semi psikotropika. Karena memang kandungannya di dalam menurut dari ahli itu kita kan setiap pemeriksaan itu dalam berita acara pemeriksaan atau pemberkasan atau penyidikan kita datangkan ahli. Menurut ahli itu semi psikotropika ini masih belum sampai ke psikotropikanya. Jadi masih ada di tengah-tengah antara obat keras dan semi psikotropika. Jadi obat keras, semi psikotropika, baru psikotropika. Dan ini masih belum diatur di dalam undang-undang khusus. Iya. Nah, belum ada undang khusus. Karena masih dikatakan masih bisa dikatakan bisa untuk dilakukan dengan resep dokter. Itu kalau psikotropika golongan 1 dan 2 ini tidak boleh, Itu udah jelas-jelas dilarang. gitu. Nah seperti itulah gitu seperti itu. Nah, pilih ini masuk ke yang semi. Semi psikotropika di situ sudah naik statusnya, yang dulu obat keras sekarang udah semi psikotropik. Itu dalam hasil dari forensik gitu. Dan dari ahli pun menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu dilarang, tidak boleh dalam jumlah besar, tidak boleh karena membahayakan pastinya. Oke. Nah, disitulah itu. Kalau diatur undang-undangnya, batasan penggunaannya itu seberapa banyak? Kalau dosis, kalau kita berbicara dosis. Ini kalau kita kembali lagi kita belajar tentang masalah yang membedakan narkotik sama psikotropika, Iya, narkotik betul. sama zat adiktif ya. Nah itu karena obat yang saya sampaikan barusan masuk zat adiktif, Iya. bukan narkotik atau psikotropiknya. Karena kan narkoba itu kan 3 bagian. Yang pertama adalah narkotika, psikotropika, Iya. dan bahan adiktif bahannya Iya. itu. Nah ini masuk dalam adiktif atau zat adiktif di situ. Belum masuk pada kandungan dari narkonya. Iya. Nah di bahan adiktif ini, nah itu bukan pil saja sebenarnya. Mau itu bensin, thinner itu masuk bahan adiktif sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Iya, Sebenarnya makanya seperti ada itu. istilah oplos Karena dan sebagainya. dampaknya itu karena pengertian zat adiktif itu adalah zat yang menimbulkan ketergantungan. Kan gitu pengertiannya. Iya. Jadi semua zat yang menimbulkan ketergantungan masuk zat adiktif. Termasuk ya pil itu. Nah, jadi otomatis masih dikategorikan masih ada suatu batasan tertentu. Nah, sekarang bagaimana penggunaan batasan itu lah itu. Nah, betul. itu yang tahu tuh ada ahlinya, yaitu dokter. Seperti itu. Hanya saja untuk peredaran bebasnya tidak boleh. Karena diatur di undang-undang kesehatan di sana. Yang dihukum itu undang-undang yang dihukum itu di dalam undang-undang kesehatan itu adalah mengedarkannya. Oh, Maaf ya, mengedarkannya. Beda dengan narkonya. Kalau narkonya itu konsumsi udah kena. Pakai udah kena. Iya. Walaupun jumlahnya cuma separuh kayak 1 lah ya, seperempat lah itu. Nah, kalau udah narkonya ya. Tapi kalau bahan adiktif tuh mengedarkannya yang dihukum. Karena dengan mengedarkan itu tanpa adanya suatu izin. Nah, maksudnya gitu ya. Iya. Tanpa dengan melawan hukum, tanpa melawan banyak adanya harus adanya tanpa izin, tanpa hak dan segala macam. Itu perbuatan itu sudah tahu dilanggar kok dilaksanakan itu melawan hukum itu. Nah, di situ itu sudah melakukan suatu tindak pidana. Mengedarkannya di situ. Jadi yang dihukum itu adalah mengedarkannya. Oke. Karena dengan adanya seperti itu, ini menyebabkan suatu dampak yang luar biasa. Akhirnya obat banyak yang diedarkan secara ilegal, terus obat diedarkan dengan tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan outputnya, sasarannya lah seperti itu. Itu yang dibahayakan di sana.
Seperti itu. Kalau dilakukan itu biar masyarakat juga paham dan tidak melakukan itu. Jadi apa namanya, ancaman hukum seperti apa yang akan dikenai kepada orang yang mengedarkan itu? Ya kalau dalam undang-undang kesehatan untuk mengedarkan itu di pasal 435 itu eh, ini ancaman maksimal 10 tahun. Nah, di sana 10 tahun. Nah, sekarang yang pertanyaannya, kalau yang beli gimana kan gitu. Nah, Kan betul. gitu. Yang Iya, beli, tadi yang karena mengedarkan, yang sekarang yang beli. yang beli yang beli gimana kan itu. Pertanyaan itu yang beli. Nah, beli itu akan kita recovery ya. Jadi di sana itu ada suatu bukan istilahnya kalau beli istilahnya tidak ada masalah dan segala macam kan saya beli bukan mengedarkan ya. Iya. Tetapi kita wajib untuk melakukan rehabilitasi kepada dia karena sebagai korban. Beda dengan narko ya. Iya. Ya kalau narko beli dipakai udah pidana. Udah pidana gitu. Pasti Tapi kalau udah, yang ini enggak, yang Nah, pilih. ya kalau narko itu narkotika itu udah gak ada tanpa toleran. Tapi kalau zat adiktif ini nanti kita recovery di situ. Kita kasih pembinaan berkaitan masalah itu. Tetap ya saya sanksi sosial pastinya. Nanti, Kalau upaya yang akan dilakukan terus ke depannya oleh Satres Narkoba Polres Sampang untuk membatasi dan atau untuk agar pilih ini tidak beredar secara bebas lagi dan tidak leluasa dalam ya. penyebarannya gitu. Kita melihat dari indikator ya. Iya. Kenapa kok bisa lolos dan segala macam. Jadi bukan dari Polri saja sebenarnya. Bahasa Polri saja. Tetapi di stakeholder yang ada harusnya ikut bersama-sama ya. Iya. Bantunya itu. Mulai dari asal muasalnya barang itu dari mana. Nah, itu. Oh, kalau sudah asal muasal berarti larinya ke alurnya. Iya. Kan gitu. Ke pola dan alurnya kan itu. Nah, ini alurnya kemana? Oh, ke sana. Nah, kalau udah ke sana atau ke tempat yang lain otomatis kan akses. Nah, gitu. Kalau sudah akses berarti tidak ribut dengan apa itu jalannya atau jalan atau instrumennya di situ. Nah, instrumennya itu rata-rata ya barang-barang itu ya dari darat ya juga bisa dari kendaraan atau ekspedisi atau berjalan-jalan dari laut, kapal segala macam. Nah, ini indikator gitu. Berarti kan bukan polisi saja, tetapi ya harus stakeholder yang ada. Iya. Mulai dari pemerintah, dinas-dinas perhubungan, kemudian mulai dari tim pengawas ekspedisi. Nah, gitu terus itu. Karena ya udah larinya ke alur. Semuanya itu ada suatu kejahatan narkoba itu rata-rata dari instrumen dari ini, alur pola-pola dari jalannya atau istilahnya arahnya ke Maduranya ini yang perlu kita harus kita bahas, kita rindukan. Tuh. Jadi mulai dari TNI, Polri, ke pemerintah daerah, kemudian pusat, kemudian tim pengawasan dari ekspedisi, ya secara eksternal lah itu kita sama-sama kita kemudian jadi satu untuk bahas hal seperti itu. Karena banyaknya itu kan karena lolosnya. Iya. Tan lolos dan kekurangan apa itu ketidakdaraan kita semua ya dalam proses pengawasan apa itu namanya itu barang-barang yang masuk ke Madura di situ. Nah, kalau untuk masyarakat yang nggak tahu nih, Dan, Ya. Pak Indra, misalkan cara ngebedainnya nih atau ciri-cirinya ini pilih nih gitu. Itu gimana? Ada nggak ciri-ciri khusus atau mungkin di kemasannya atau di bentuknya atau apa sih? Karena itu susah banget gitu. Karena kita lagi di tongkrongan mungkin aku lagi pusing nih gitu. Mungkin dikasih pil ini nih buat tenangin kamu gitu. Gitu gimana tuh? Jadi sebenarnya pilihnya ini boleh ya, boleh untuk diedarkan untuk kandungannya ya. Maaf, untuk kandungannya dari Pilitrex itu boleh. Jadi kalau istilahnya kata dokter-dokter atau ahli-ahlinya itu kalau ada suatu pasien yang sakit saraf ototnya, saraf ininya, kepalanya dan segala macam itu biasanya ada dikasih trexipinidil. Yaitu kandungannya trexipinidil kan itu ya. Dikasih trexipinidil. Cuma nah, sekarang PLY kan apa kok di PLY? Tapi kandungan trexipinidil. PLY itu adalah sebuah obat yang tanpa dibentuk dengan kemasan resmi. Ya yang tidak terdaftar oleh BPOM. Tapi kandungnya trexipinidil. Jadi kan ilegal. Iya. Nah, kenapa dibilang EY? Karena pil itu ada gambar Y-nya. Jadi apa nih? Jadi pil itu maka dibilang pil Y gitu. Jadi ada bentuk lingkaran putih, kemudian itu ada bentuk tulisan Y. Ya, yang digrafir seperti itu. Yang digrafir seperti itu. Y digrafir seperti bentuknya kayak Y. Nah, disitulah. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk mengenali itu ya. Ya mudah. Pak Indra ya. Nah, pastinya juga kemasannya ini ilegal ya, pasti kantong-kantong yang tanpa ada status produksinya.
dari kefarmasian yang resmi. Iya, biasanya pakai klip bening aja. Seperti itu kan ilegal gitu. Iya. Nah disitulah ini mudah, kita teman-teman mudah mudah, wah ini nggak resmi nih. Nah, kok diedarkan, nah itu udah melanggar undang-undang kesehatan, tinggal gitu aja selesai. Oke, mungkin sekarang kita lebih ke dampaknya. Ya. Sebenarnya Pak Indra tadi sudah menggambarkan, tapi untuk lebih detailnya seperti apa? Bahayanya pil Y ini jika dikonsumsi terus-menerus itu seperti apa Pak Indra? Ya kalau untuk dampak semuanya sama ya, mengenai apa tuh 3 bagian narkoba ini ya, itu semuanya sama. Itu ya selama apa itu menimbulkan suatu ketergantungan, mulai dari status sosialnya, kemudian status kesehatannya, gitu, sampai membayangkan sampai kematian, itu semuanya sama, sebenarnya sama. Iya. Hanya saja ada yang membedakan. Lah ini sama-sama pil ya contohnya. Iya. Ada pil Y sama Inek. Ini kan sama pil ya. Iya, itu gimana atau ekstasi lagi bedanya? ini. Ini bedanya dia apa Pak ini? Apakah sama dengan pil Y boleh diedarkan lah? Itu yang ini. Kalau Inek itu berbeda. Kalau Inek itu kandungannya sudah MDMA ya dalam kimianya. MDMA. Di dalam MDMA itu sudah metavitamin. Metavitamina seperti itu. Nah, metavitamina ini itu merupakan undang-undang narkotika golongan 1 yang tidak boleh sekalipun dikonsumsi. Loh kok tapi kok ada? Iya, Kok ada? Kok ada? Di dunia kok ada? Di dalam undang-undang nomor 3509 ada beberapa pasal itu menyebutkan bahwa narkotika golongan 1 dan 2 itu hanya ilmu pengetahuan saja. Yang boleh. Ya, hanya ilmu pengetahuan saja. Jadi hanya diketahui saja, tidak boleh itu dirasakan. Tidak boleh diriset, tidak boleh diapakan. Ya hanya ilmu pengetahuan aja. Hanya sebagai pengetahuan, sebagai ilmu. Bahwa ini lo tidak boleh, ini berbahaya. Beda dengan pil Y yang tadi. Kalau pil Y itu kalau sudah tersebut ini bisa untuk digunakan untuk medis. Iya. Begitu loh Pak. Iya. Bisa. Nah, itu. Jadi itulah batasannya, limitasinya di sana. Di sana. Jadi ini boleh, ini nggak boleh, konsumsi aja nggak boleh, apalagi bawa. Iya, udah nggak boleh. Nah seperti itu. Ini masih boleh, cuma harus ada mengeluarkan, harus ada orang resmi lah, harus ada suatu organisasi resmi yang mengeluarkan. Seperti itu, mulai dari PT Farmasian resmi, dari dokter-dokter ahli, yang boleh. Tapi kalau yang Inek ini mau dokter ahli, mau resmi apa, nggak boleh, sudah selesai. Nggak boleh. Itu fardu ain nggak boleh. Gitu. Jangan disunah-sunahkan. Oke. Dan untuk konsen untuk pengungkapan pembatasan peredaran pil Y ini juga menjadi apa hanya jadi concernnya di Polres Sampang atau seluruh dunia juga ada aturannya melarang ini atau seperti apa ada pembatasannya maksudnya? Ya kita sudah di Indonesia ya, iya, di internasional internasional juga kita sudah kesepakatan di PBB bahwa narkoba ini memang dilarang. Ada suatu perjanjian bersama bahwa narkoba dilarang pada tahun 1967 atau 76 itu saya lupa lah itu. Nah di dalam jadi menyatakan seluruhnya, karena ada menyatakan apa ya tekad lah seperti itu di internasional bahwa narkoba dalam bentuk apapun juga itu dilarang di dunia itu. Dan di logo kesehatan dunia itu ada ular melingkar dan ada tongkat. Itu kenapa seperti itu? Dan mungkin bisa jadi pelajaran juga nih untuk semuanya nih. Iya. Saya juga awal mulanya ini kok kesehatan kok logonya ke ular. Itu ini apa menggigit matok apa ya apa yang seperti itu. Ya. Setelah saya lihat, kemudian saya belajar sama keluarga saya juga. Terus saya belajar juga dari teman-teman kami yang dari kesehatan. Saya tanya juga, ini kok logonya ke ular? Apa gak logonya rumah sakit kayak apa logo obat lagi? Ternyata itu hanya gambaran filosofi. Ya, di dunia pun juga sama. Di WHO pun juga istilahnya kesehatan semua itu dilogokan ular dan gelas sebenarnya. Itu gelas sebenarnya yang dilingkari. Nah, ternyata filosofinya berbunyi seperti ini. Nah, bila mana itu ular itu kan ular bisa ya. Bila mana itu bisa dari ular itu digunakan dengan semestinya, maka dia akan jadi obat. Tapi sebaliknya, bila mana bisa ular itu
tidak digunakan dengan semestinya, atau istilahnya ular itu melakukan bisanya bukan dengan tempatnya, Iya. maka akan jadi racun. Nah, jadi intinya itu racun itu di dalam ular itu, kalau istilahnya itu racun kan dilarang, ini racun Iya, ini betul, namanya. betul. Kalau digunakan dengan semestinya maka akan jadi obat. Iya. Tapi sebaliknya, kalau racun liar dia, nah, maka dia akan bisa membahayakan orang lain. Betul. Jadi makanya ada undang-undang yang mengatur penggunaan obat itu seperti Betul apa, sekali. dosisnya seperti apa, Sama. yang mana yang boleh dikonsumsi, yang Ya. mana boleh beredar bebas, Betul. dan yang mana boleh beredar tapi dibatasi. Nah. Dan ada memang yang memang dilarang gitu, dan itu narkotika. Gitu. Oke. Pak Indra, ini tadi agak sedih di awal sih ya, karena Pak Indra ini mengatakan kalau sebentar lagi akan berpindah, ada rotasi gitu ya. Tapi Pak Indra boleh disampaikan juga nih ke semuanya. Kalau Pak Indra udah nggak lagi di Satres Narkoba Polres Sampang nih misalkan. Tapi semangat untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Sampang itu akan tetap ada atau seperti apa Pak Indra? Wajib ya, wajib. Kita sudah komitmen di Sat Narkoba seluruh Indonesia ya. Yap. Bukan dari kepolisian saja, tapi semua pihak ya. Itu. Apalagi ini narkoba ini bentuk dari bagian astacita dari Bapak Presiden Pak Prabowo, yang harus betul-betul kita musnahkan di Indonesia ini. Gitu. Makanya kami harap juga kepada masyarakat Sampang khususnya di sini, hindarilah narkoba di situ. Kita perangi sendiri. Kita sudah luar biasa mengungkap, luar biasa kita menegakkan suatu hukum narkoba. Tetapi kesadaran masyarakat belum ada, ya percuma. Apa perlu dimasukkan ke jeruji dulu gimana, kan itu kan bukan suatu solutif ya seperti itu, bukan suatu win solution di sana. Tapi win solutionnya itu harusnya kita sudah tahu seperti itu, ada suatu pelajaran edukasi seperti itu, pemahaman seperti itu, kita harus berhenti. Sebenarnya cita-cita kami seperti itu. Nah itu yang saya harapkan untuk kedepannya seperti itu. Dan masyarakat sama ya harus tetap semangat ya, tetap semangat untuk menghindar, mencoba untuk tidak mau share itu terhadap narkoba. Itu yang seperti itu. Itulah harapan kami di sana. Ya, semoga juga teman-teman kami juga yang di lapangan pastinya akan terus berjuang yang untuk menumpas narkoba di wilayah Sampang di sini. Ya, walaupun katakanlah memang sangat sulit, tapi tetap eksis dan mencoba. Itu lebih baik kita bertindak ketimbang kita membiarkan. Siap. Sahabat-sahabat, meski Pak Indra udah nggak lagi di Satres Narkoba ke depannya, tapi program Ngiring Kabar ini tentu akan berlanjut dengan semangat yang baru. Nanti ada tongkat estafet yang akan dilanjutkan juga Pak Indra untuk terus memberikan edukasi tentang bahaya narkotika, bahaya narkoba untuk bagi yang menggunakannya gitu. Oke, terakhir mungkin Pak Indra closing statement, dan mungkin ini juga menjadi perpisahan yang sementara ya, tapi harapannya kita bisa berjumpa kembali nih Pak Indra. Silakan Pak Indra. Ya, ini kalau saya udah bicara perpisahan ini, pokoknya gimana ya? Saya jujur aja sulit move on sebenarnya, gitu. Karena Sampang ini merupakan bagian juga keluarga kami juga semuanya di sini. Gitu. Apalagi juga Sampang orangnya ya ramah-ramah juga di sini. Gitu. Dan saya juga banyak belajar juga dari culture-nya di Sampang maupun orangnya juga. Ketokohannya juga di Sampang. Ini merupakan bagian rumah kami juga di Sampang ini. Nah, untuk hal yang masalah narkoba ini sudah bikin statement ya, closing statement ya seperti ini. Nah, kami harap ya, yang pastinya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami untuk di penyidik itu maupun di penyelidik juga di narkoba ini bukan semata-mata kita membenci Sampang, tetapi bagaimana ini kita ini bertekad yang pertama untuk minimalisir peredaran narkoba, dan yang pastinya yang sangat penting yaitu masyarakat Sampang sudah tidak mau narkoba. Itu sangat penting sekali. Oke. Jadi kami berpesan kepada masyarakat Sampang, hindari narkoba, tidak mau narkoba. Itulah yang kami inginkan. Oke, terima kasih Pak Indra. Sekali lagi semangat untuk memberantas narkoba harus kita tetap tanamkan dalam diri kita, dan sekali lagi itu bukan hanya tanggung jawab Satres Narkoba Polres Sampang, bukan hanya tanggung jawab Polres Sampang, tapi tanggung jawab semua pihak, dan kita mengajak untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba dan dengan tegas mengucapkan
say no to drug gitu. Ya, pasti. Tapi pastinya gini Om Romi ya. Ah. Nanti kedepannya pastinya dengan pimpinan Kasat Narkoba yang baru, Hmm. saya yakin akan lebih baik dan maju. Siapa ini? Pasti kok. Pasti. Kita akan terus mengedukasi masyarakat. Betul betul. Oke. Terima kasih Pak Indra. Siap. Mudah-mudahan sukses Mas Romi. di tempat tugas yang baru. Ya. Tetap memberikan dampak dan kemanfaatan untuk orang banyak, untuk masyarakat. Terima kasih. Sehat selalu dan segar selalu. Dan kita selalu nantikan juga untuk tetap bersilaturahmi dengan Salsabila FM Monggo siap. di program Aman. Ngiding Kabar. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa dan sekali lagi kita harus berani mengucapkan say no. to Say no drug. to drug. Saya Fahromi Nasuddin yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.